Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Ini adalah panduan untuk instalasi absensi siswa menggunakan RFID ya teman-teman ya. Saya akan pandu bagaimana caranya menginstal di komputer teman-teman masing-masing. Jadi ketika teman-teman check out produk ini, nanti akan dapat satu buah file zip atau RAR. Nanti silakan diekstrak filenya, nanti akan ada satu file dan satu folder seperti ini. Satunya file database, yang satunya file kode programnya. Tapi sebelum teman-teman mengikuti panduan ini, sebaiknya teman-teman siapkan dulu atau install dulu di komputernya masing-masing lokal servernya, yaitu saya menggunakan XAMPP. Silakan dicari di Google, kemudian di download dan diinstal sesuai sebagaimana mestinya. Nanti bagaimana cara instalasinya saya akan tuliskan di kolom deskripsi panduan instalasinya. Oke, ketika teman-teman sudah menginstal XAMPP-nya, silakan sekarang dinyalakan bagian ini Apache dan MySQL-nya. Kalau teman-teman buka harusnya tampilan seperti ini, kemudian diklik yang start, kemudian yang MySQL juga diklik start. Ketika dua-duanya sudah berjalan, ini boleh di-minimize atau di-close saja juga boleh. Kemudian langkah pertama kita akan lakukan import database dulu. Jadi silakan dibuka di browsernya masing-masing, boleh di Chrome, Mozilla atau yang lainnya. Silakan diketikkan ini localhost /php myadmin. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Silakan diklik yang bagian basis data. Kemudian di bagian buat basis data, silakan teman-teman tuliskan absen PCS. Nah, untuk nama ini usahakan sama dengan apa yang saya contohkan. Tapi kalau teman-teman mau nama yang berbeda selain absen PCS juga boleh. Nanti akan saya kasih tahu di mana teman-teman harus mengubah kode programnya ketika nama database-nya bukan ini. Tapi kalau nama database-nya ini, teman-teman tinggal ikuti, nggak perlu ubah-ubah kode programnya nanti. Oke, sementara ini dulu kita klik buat. Nah, kalau sudah selesai, sudah seperti ini, silakan klik import. Kemudian di bagian pilih file ini diklik. Kemudian absen PCS ini kita klik dua kali. Yang tipenya SQL source file. Nah, ini kita klik dua kali. Pastikan di sini sudah masuk absen PCS.SQL. Nah, kalau sudah diklik yang bagian import. Pastikan semuanya tereksekusi dengan baik dan tidak ada pesan error ya. Nah, ini kan semuanya sudah checklist, artinya sudah berhasil. Oke, ketika kita sudah berhasil mengimport atau memasukkan database-nya, sekarang kita pindahkan kode program ini. Kita balik ke sini lagi, kita pindahkan atau kita copy kode programnya ke dalam local server yang ada di local disk C, XAMPP, htdocs. Nah, di dalam sini silakan dipaste. Karena saya sudah ada, jadi saya tidak akan paste karena nanti akan nimpah. Oke. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kita tinggal akses saja. Kita buka lagi browsernya, kemudian kita new tab, localhost /absen PCS. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini artinya kode programnya sudah berhasil dimasukkan di local servernya. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah registrasi akun dulu di register.php. Nah, di sini silakan dimasukkan, misalkan saya tulis di sini contoh @gmail.com, passwordnya contoh, aksesnya adalah admin. Kalau sudah diklik daftar, nah pastikan ada pesan seperti ini, registrasi berhasil, kita klik OK. Kemudian kita tinggal nanti akan diarahkan ke form login, kita tinggal login aja menggunakan akun yang baru saja kita buat. Oke, login berhasil. Nah, sampai sini sudah berhasil teman-teman. Ini juga bisa diubah-ubah tampilannya seperti ini. Nah, untuk review dari masing-masing menu sudah pernah saya buatkan di video terpisah. Silahkan dicek aja di playlist ini. Oke. Berikutnya, saya mau kasih tahu gimana caranya memodifikasi kode program ketika teman-teman tadi di sini nama database-nya bukan absen PCS, tapi dengan nama lain. Misalkan contoh atau WKWK atau yang lainnya, itu nanti teman-teman harus mengubah kode programnya di sini. Silakan masuk ke XAMPP htdocs, kemudian masuk ke absen PCS. Nah, di bagian template ini dibuka. Nah, teman-teman harus mengedit koneksi dan koneksi 2. Kita buka koneksi dulu. Nah, silakan dibuka menggunakan text editor
yang teman-teman punya di komputer masing-masing. Boleh pakai Notepad, Notepad++, Sublime Text, VS Code dan lainnya dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Intinya adalah kita akan mengubah isi dari kode program koneksi.php. Intinya itu. Dibuka pakai apapun bebas. Nah, di bagian ini $db absen PCS-nya silakan sesuaikan dengan nama database yang teman-teman buat tadi. Misalkan bukan absen PCS, di sini juga harus diganti, disesuaikan atau disamakan dengan nama yang teman-teman buat tadi. Kemudian di bagian passwordnya juga, kalau misalkan MySQL-nya teman-teman menggunakan password, silakan tuliskan passwordnya di sini. Tapi secara default MySQL itu biasanya passwordnya adalah kosong. Jadi di sini saya kosongin aja. Kemudian berikutnya koneksi 2 ini juga harus diubah teman-teman. Silakan dibuka. Bagian $db di sini juga disesuaikan. Passwordnya juga disesuaikan. Kalau sudah, jangan lupa diklik save. Ini juga di save. Kemudian lakukan pengujian seperti yang saya contohkan tadi. Buat akun dulu, kemudian dicoba untuk login. Ketika sudah semuanya berhasil, teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih sudah mengikuti panduan ini. Semoga bermanfaat.